Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Elvira Octavia dengan NIM 2008-031-02035 dengan program di Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan mata kuliah yaitu Praktek Perbankan dan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Marmon Singgi. Baik, materinya yaitu manajemen pemasaran bank. Apa sih manajemen pemasaran bank itu? Manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan atau pelaksanaan dan juga pengendalian dari suatu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga kepuasan nasabahnya, yaitu manajemen ini mempunyai tujuan yaitu memproses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan menghimpun dana dengan menyalurkan dana dan juga jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga kepuasan dari nasabahnya tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh kasus di mana pada Bank XYZ mempunyai aset sebesar 600 juta rupiah dengan komposisi dana dan tingkat suku bunganya sebagai berikut. Dengan sumber dana dapat dipaparkan di dalam tabel tersebut dan juga terdapat nominal dan juga tingkatan suku bunga dengan totalnya yaitu 600 juta rupiah. Baik, selanjutnya bank tersebut harus mengeluarkan overhead sebesar 100 juta rupiah dengan jumlah unloanable fund sebesar 50 juta rupiah dan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah yaitu sebesar 450 juta rupiah dengan idle fund sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, maka kita perlu menentukan tingkat suku bunga pinjaman yang akan diberikan kepada debitur. Untuk mendapatkan total interest rate atau TIP, maka perlu dihitung dulu biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap sumber dananya tersebut. Baik, selanjutnya kita harus memperhatikan tabelnya. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat dari mana saja sumber dananya, berapakah nominalnya, dan juga berapa persen suku bunga, dan juga berapa bunga yang diperolehnya. Dari tabel tersebut, dengan total nominal yaitu sebesar 600 juta rupiah dan jumlah total pada bunga yaitu sebesar 80 juta 725.000 rupiah. Baik, selanjutnya cost of mixed fund atau COF, di mana COF sama dengan TIP ditambah dengan DP dibagi dengan SD ditambah dengan TD ditambah dengan DD ditambah dengan OF dikali dengan 100%, di mana COF sama dengan 80,75 ditambah dengan 0 dibagi dengan 50.000 ditambah 350.000 ditambah dengan 100.000 ditambah dengan 100.000 dikali dengan 100%. COF diperoleh 80,725 dibagi 100.000 rupiah dikali dengan 100%, di mana COF diperoleh dengan hasil 13,46%. Baik, selanjutnya ada cost of money atau COM. COM sama dengan TIP ditambah dengan DP ditambah dengan overhead cost dibagi dengan SD ditambah dengan TD ditambah dengan DD ditambah dengan F dikali dengan 100%. Maka diperoleh COM sama dengan 80,75 ditambah dengan 10.000 dibagi dengan 50.000 ditambah dengan 350.000 ditambah dengan 100.000 dan ditambah lagi dengan 100.000 dikali dengan 100%. Maka COM-nya sama dengan 90,725 dibagi dengan 600.000 dikali dengan 100%. Maka COM diperoleh dengan 15,12%. Baik, selanjutnya mencari cost operable fund atau COP. Dengan rumus TIP ditambah dengan DP dibagi dengan SD ditambah dengan TD ditambah dengan DD dan juga ditambah dengan OF dikurangi kurung buka UF ditambah IF dikali dengan 100%, di mana COP diperoleh sebagai berikut yaitu 80,725 dibagi dengan 450.000 dikali dengan 100% dengan totalnya yaitu diperoleh 17,93%. Setelah mendapatkan cost of fund, maka dapat dipilih hasil dari metode manakah sih yang sesuai dengan kebutuhan dari pihak bank. Nah, sebagai asumsi bank akan memilih hasil dengan metode COF, maka tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah akan menjadi yang pertama ada COF yaitu sebesar 13,46% dengan laba yang diinginkan sebesar 5% dengan cadangan kredit maksudnya sebesar 1% dan operasionalnya sebesar 2% dan juga ada pajak 20% dari laba sebesar 1% dan totalnya yaitu sebesar 22,46%.
Baik, setelah melihat dari JOP tadi, maka kita dapat memilih dengan yang kedua, dengan hasil dengan metode COP, maka tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah akan menjadi COP-nya sebesar 17,93%, laba yang diinginkan sebesar 5% dengan cadangan kredit macet sebesar 1% dan operasionalnya sebesar 2% dan pajak sebesar 20% dari laba yaitu sebesar 1% dengan total 26,93%. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai ketemu di lain kesempatan.